Ya, ini sudah mulai masuk ini. Wah, itu sudah hadir. 103 Salopos FM, Beyond Information. Selamat petang Sobat Salopos. Saya Nur Atmaja, masih mengawal Sobat Salopos. Dan seperti biasa, setiap hari Senin petang dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam kita akan ngobrol soal psikologi. Nah, dalam bincang psikologi di kesempatan kali ini seperti biasa dari HIMSI ada Mas Joko Dwi Nugroho yang kali ini mengajak temannya yang akan ngobrol soal ngegame. Itu sebenarnya keuntungan dari ngegame tuh apa sih Sobat Salopos? Kalau mungkin Sobat Salopos anak-anaknya atau sampai sekarang Sobat Salopos sendiri menjadi seorang yang suka ngegame. Nah, ini sebenarnya efeknya apa sih bagi kejiwaan kita? Karena kita seringkali games ini dikambing hitamkan menjadi hal ataupun menjadi salah satu salah satu hal yang negatif gitu. Benarkah seperti itu? Mas Joko, selamat petang Mas. Selamat petang Mbak Nur. Oke, hari ini Mas Joko ngajak siapa lagi nih? Biasanya kan sekarang ngajakin teman-temannya Mas Joko gitu ya untuk ngobrol di kesempatan sore hari ini, petang hari ini nih. Silakan Mas. Ya, ini saya perkenalkan karena beliau sudah hadir. Ini mungkin memperkenalkan diri sendiri ya, ini Mbak. Jadi biar nanti daripada saya salah, nggak enak nanti Mbak. Oke. Ini jauh-jauh dari Jawa Barat ya, Kak ya. Waduh, oke. Ada Mas Yusuf Ermartiastiadi. Waduh, Mas Yusuf atau Pak Yusuf nih. Selamat malam. Selamat mas malam. Aja, Mas. Ya. Oh Mas, oke. Saya Mas bukan Yusuf, dari Jawa Barat, saya dari Provinsi Banten. Oh, Provinsi dari Banten. Iya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya. Oke, hari ini kita ngobrolin soal game nih. Karena kebetulan tadi sempat Mas Joko tadi di awal tadi Mbak Nur saya ngajakin seorang gamers juga gitu. Tapi beliau juga seorang pengajar juga di DKV ya, di DKV UMN ya. Betul Mas Yusuf? Ya, betul. Saya mengajar di program studi desain komunikasi visual di desain interaksi. Jadi mahasiswa yang masuk peminatan ini akan belajar membuat aplikasi, membuat game, membuat VR atau AR ya, augmented reality, dan juga belajar untuk mengkaji. Ya, karena sarjana ya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini tuh kita ngobrolin soal game. Benarkah salah satu yang bisa dikambing hitamkan terkait dengan mungkin males, anak-anak bodoh, anak-anak apa, dan lain sebagainya. Karena selama ini misalnya ada anak yang kurang oke di akademis, kamu sih ngegame mulu gitu. Ayo jangan ngegame mulu. Tapi benarkah seperti itu, Mas? Mas Joko, silakan Mas Joko. Ini sebenarnya kalau ngegame sendiri ini apakah memang seperti itu tuduhan-tuduhan orang tua? Apakah memang cuma dia jadi kambing hitam aja? Ya, kalau kita bicara mengenai tuduhan, ya memang itu yang biasanya menjadi tuduhan utama ya Mbak ya. Kamu prestasinya menurun. Ngegame terus sih gitu. Iya, karena tema pada sore hari ini sebenarnya kita angkat karena saya dengan Mas Yusuf ini sebenarnya juga sama-sama gamers ya. Jadi beliau pun kemarin disertasinya juga game, jadi sangat menarik. Nanti mungkin beliau akan cerita bagaimana prosesnya. Kemudian bagaimana suka dukanya beliau menjadi seorang gamers ya. Saya sendiri itu juga seorang gamers. Dan kalau kita lihat mengenai sejarahnya game itu kalau nggak salah yang konsol game pertama kali masuk itu tahun 85-an lah itu di Indonesia. Jadi namanya Atari, masih kotak-kotak, saya masih ingat. Kemudian habis itu masuk Nintendo, habis itu masuk Sega, dan seterusnya ya sampai Xbox dan macam-macam lah. Dulu bentuknya masih konsol gitu ya. Ya ada Game Watch juga ya, mungkin kalau Mbak Nur ngalami kan, ya. Jadi ada Game Watch, bahkan dulu mungkin Mas Yusuf itu waktu SD itu sukanya nongkrong di depan tukang Game Watch itu sambil narik itu ya karena ditaliin gitu. Nyewa ya? Nyewa betul, saya lupa 100 atau 150 ya, tergantung. Sampai dulu masih Rp25 ya. Oh, Rp25 ya.
Oke, berarti Mas Yusuf ini lebih senior daripada saya nih, Mbak. Saya menggunakan kata yang sopan, senior aja gitu ya. Nah, dan dulu orang masih mindset-nya ketika sebelum tahun 2000-an itu kan kalau game itu berarti dunianya anak-anak. Tetapi setelah tahun 2000-an karena handphone ini sudah mulai masuk sekitar tahun 97 98 ya, waktu itu masih AMPS dan seterusnya saya masih ingat. Terus di sana kita mulai, kalau kita ingat ya, salah satu brand handphone itu kayak Nokia itu kan ada Snake, kemudian apa macam-macam, mulai memasukkan konsol-konsol game. Dan ini akhirnya mulai merubah mindset bahwa orang dewasa pun juga suka main game. Dan sampai sekarang saya sering melihat nih mereka-mereka yang nungguin dagangan misalnya iki ngopo to jebule dolanan game gitu kan. Nah, sehingga ini mulai berkembang nih, Mbak. Sehingga ketika kita bicara mengenai masalah game, ya kita tidak hanya bisa menyalahkan anak saja ya. Bahkan orang dewasa pun itu juga bisa di satu sisi itu kalau dia tidak bisa menguasai dirinya, maka ini juga akan mengganggu produktivitasnya. Kalau anak produktivitasnya jelas belajar. Maka yang disalahkan kalau menurut saya ya kalau sudah terjadi hal semacam ini individunya, berarti ada sesuatu yang belum pas nih. Tetapi kalau kita lihat secara lebih objektif, sebenarnya game itu juga punya banyak sekali manfaat ya. Itu yang nanti akan kita bahas. Jadi kita mencoba melihat dari sisi lain agar kita tidak hanya menyalahkan game itu yang membuat anak menjadi tidak berprestasi. Bisa kok game itu membuat berprestasi. Sekarang kan ada gamer-gamer ya, kemudian ada pertandingan-pertandingan e-sport ya, dan itu adalah game ya, game-game virtual yang sekarang dan mungkin ke depan ini akan banyak dipakai ya. Dan ketika anak sekarang ditanya, cita-citamu apa besok? Jadi seorang gamers, YouTuber. Jadi sudah berbeda kalau kita dulu ditanya jadi tentara, jadi dokter dan seterusnya. Ya, itu. Oke. Nah, Mas, tapi saya harus mengkonfirmasi dulu. Apakah orang yang suka main games ini sudah pasti gamers? Kalau orang yang suka main game ya, belum tentu itu, menurut saya pribadi itu belum tentu gamers ya. Jadi kalau orang suka ya, suka kemudian kalau dia sudah benar-benar masuk ya, sudah benar-benar masuk, sudah sudah sampai lebih dalam lagi, itu menurut saya bisa menjadi seorang gamers ya. Jadi kalau cuman main game saja, menurut saya ya itu hanya bisa mungkin caranya dia untuk mengisi waktu luangnya, tapi belum tentu dia seorang gamers. Bisa jadi dia hanya ikut-ikutan bisa. Tapi kalau dia benar-benar sudah masuk lebih mendalam, nah itu menurut saya menjadi seorang gamers ya. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Mas Yusuf terkait dengan hal ini. Oke. Nah, ini silakan Mas Yusuf. Boleh, silakan. Ya, kalau zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa menganggap semua yang main game adalah gamers. Zaman sekarang tidak. Ya, yang pertama karena sekarang sudah ada beberapa profesi yang akhirnya kita boleh mengatakan pemain game itu sebagai pilihan profesi karena dia mendapatkan penghasilan dari games. Dan mulai beberapa tahun yang lalu juga memasukkan beberapa konten-konten game dalam perlombaan olahraga ya, e-sport ya. Ya, saya pikir sekarang kita menyebut games ya tentu saja yang memang dia menghabiskan hampir berapa jam satu hari hanya untuk games, itu kita bisa menganggap games ya, gamers. Tapi yang casual mungkin bukan, hanya sambilan untuk mengisi waktu atau untuk untuk ya bermain game hanya sekedar untuk memberikan refresh, hiburan, selingan ya. Oke. Semacam itu. Tapi zaman sekarang sudah kita bisa mulai membedakan ya. Dan saya yakin juga anak-anak sekarang sudah mulai berpikir bahwa profesi saya gamers. Itu sudah mulai muncul sekarang. Oke. Tapi sejauh mana misalnya, katakanlah gini, saya dengar tadi Mas Joko juga menyampaikan bahwa dulu Mas Yusuf adalah gamers juga gitu. Sampai sekarang masih, Mas? Ya,
ya sampai sekarang saya masih main game. Tapi kalau dulu saya bukan lagi gamers, saya kecanduan. Oke, bedanya lagi apa tuh? Baik. Gamers, kemudian orang apa jenis apa namanya untuk membunuh waktu untuk main game atau lagi kecanduan itu tadi. Bedanya apa lagi nih? Baik, yang jelas kecanduan mungkin dari sisi psikologis mungkin Mas Joko akan menjawab itu ya. Tapi dalam sisi praktisnya sebenarnya kita sudah edik itu artinya sudah menyandu. Saya sudah tidak bisa mengatur perilaku saya lagi. Lebih banyak saya bermain game dibandingkan saya melakukan tugas-tugas saya. Misalnya ketika saya menjadi pelajar ya saya harus belajar mengerjakan tugas dan sebagainya, itu sudah menjadi kesampingkan. Nah, itu sudah level kecanduan. Nah, balik lagi berapa belas tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu sebenarnya. Itu pada level di mana saya sudah nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Nah, kebetulan memang ada turning point, ada titik balik yang membuat saya kayaknya harus bangun nih dari kecanduan. Yaitu ibu saya sakit keras. Nah, itu karena perjalanan ketika saya bermain game dan sampai kecanduan itu sudah sampai saya hampir kehilangan beasiswa waktu itu intinya. Ya, karena S1 saya juga beasiswa sampai sekarang pun saya beasiswa waktu itu, dan akhirnya saya merasa bahwa ini nggak baik kalau saya kecanduan, saya nggak mau jadi korban. Nah, akhirnya saya berpikir harus membalikkan fakta bahwa saya harus mencari korban, harus membuat korban. Itu bukan arti korban yang negatif, tetapi saya harus berpikir gimana caranya saya belajar bikin game. Itu yang dari kecil saya pengen itu. Karena dari kecil saya juga bermain game, termasuk game tradisional sampai game-game yang digital dengan keyboard dan sebagainya. Dan dulu saya, karena keluarga saya juga bukan keluarga yang kaya raya, hanya anak guru, itu mau beli Nintendo aja nggak mampu, bahkan beli keyboard aja nggak mampu. Artinya saya pengen mencoba bikin, dan akhirnya saya pikir saya coba terus kok di Indonesia nggak ada tempat untuk kuliah game ya, dan makanya harus ke luar negeri. Nah, itu yang mimpi saya yang saya kejar waktu itu, gimana caranya saya sekolah gratis di luar negeri khusus tentang game. Dan ya puji Tuhan gara-gara kecanduan akhirnya saya bisa mewujudkan itu. Ya, sekolah game di Australia dengan beasiswa pemerintah Australia, dan saya menyelesaikan doktoral di bidang game dengan beasiswa negara Indonesia juga. Itu. Jadi ada positifnya bagi diri saya ya. Ya, yang ini berarti bisa Mas Joko bisa dibilang apa ya, pengalaman dari Mas Yusuf ini kayak mematahkan anggapan orang bahwa games itu semata-mata hanya toksik aja gitu. Bahkan mungkin mematahkan juga apa ya, anggapan bahwa si games ini memang cuma bisa berhasil bagi sedikit orang. Tapi memang begitu nggak sih istilahnya? Karena dulu saya ingat juga bahwa dulu di keluarga saya pun kalau ada anak yang suka nge-games tuh, jadi kalau sudah terlalu sering nge-game tuh langsung gamesnya yang disembunyiin. Wah, kamu terlalu lama main Nintendo nih misalnya. Nintendo-nya disembunyiin sama orang tua, disita dulu gitu. Nah, ini kalau tadi kan Mas Yusuf sudah menyampaikan dia salah satu dulunya adalah seorang pecandu games. Sementara kita juga sering mendengar ataupun membaca berita ada di luar negeri sana sampai dia benar-benar menyimpang karena game, seminggu nggak keluar rumah, bahkan ada sampai yang meninggal dunia karena nggak makan minum. Ini sampai sejauh mana sih seseorang itu dikatakan kecanduan parah dan itu sebuah penyimpangan yang memang harus sudah, ini nggak bisa lagi nih, ini memang sudah terlalu jauh melencengnya nih, Mas Joko. Ya, jadi ketika kita bicara mengenai kecanduan sebenarnya edik ini hampir sama ya, entah edik
tentang seks, edik tentang nafsa ataupun edik games ini hampir sama ya. Dan Serupa ya. Ya, dan ketika kita bicara mengenai edik, sebenarnya beberapa sudah diungkapkan oleh Mas Yusuf tadi. Ketika kita bicara mengenai edik, kemudian kita harus melihat ya berapa lama ya kita main game. Kalau lebih ya kita sehari menghabiskan waktu sekitar 6-8 jam hanya khusus untuk main game, itu juga harus warning ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat apakah dengan hobi kita ini melakukan kegiatan main game ini akhirnya juga mempengaruhi hubungan interpersonal kita. Kemudian mempengaruhi bagaimana kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi addicted ini dikatakan akan main sesuatu atau melakukan sesuatu menjadi addicted, ya. Ketika kita ini sudah membuat kegiatan kita sehari-hari ini kacau ya. Jadi seakan-akan pikiran kita hanya game ya, atau mungkin edik yang lain juga ya. Dan itu akhirnya jelas nanti akan mempengaruhi bagaimana hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Kemudian membuat kita malas ya di satu sisi. Kemudian secara psikologis ini juga akan membuat seseorang akan malas untuk berinteraksi dengan orang lain, malas untuk melakukan aktivitas yang lain ya, mager ya, malas gerak, dan akhirnya nanti juga akan mempengaruhi secara physically ya. Jadi secara physically itu dia juga akan terpengaruh karena nggak pernah gerak ya, akhirnya dia juga akan bertambah berat badannya misalnya ya, dan ini beberapa individu bisa mempengaruhi obesitas ya. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu menjadi warning kita ketika kita melakukan sesuatu, apakah itu masuk addicted or not ya. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi, Mbak. Oke, addicted or not. Jadi yang perlu dilakukan oleh orang tua yang sekarang mungkin saja salah satunya adalah Sobat Solopos yang sekarang ini diseneng-seneng yang game. Ini ada nggak sih patokan yang memang bisa dijadikan pegangan orang tua gitu ya, ngegame supaya mereka ini tidak kayak Mas, ngegame seperlunya, biar tahu lah waktunya gitu. Kadang-kadang kebiasaan ngegame ini kan kadang-kadang dimulai bukan ketika mereka sudah gede, mereka juga ketika kecil. Kadangkala apalagi yang sekarang ini, anak nangis sedikit kasih game, kasih handphone dan lain sebagainya. Ini ada yang mereka dikasih game, mereka dikasih handphone karena biar diem nggak rewel, orang tuanya nggak betah denger orang rewel. Tapi ini kan nantinya ke depan juga membuat anak ini kayak sama aja orang tuanya yang ngasih candu kan. Betul. Ini kalau menurut Mas Joko dan juga Mas Yusuf gimana nih dengan orang-orang yang seperti ini secara nggak sadar gitu. Asal anaknya diam aja. Mas Yusuf mau kesaksian dulu, bagaimana katanya dulu kecanduan nih. Monggo. Ya. Baik. Mungkin saya dulu ya, karena di rumah saya punya 2 anak yang dua-duanya sama-sama punya intensitas cukup lumayan besar dengan gadget ataupun dengan konsol game ya. Nah, kami sepakat sekeluarga untuk mengatur waktu sebenarnya. Jadi walaupun contohnya ya anak saya yang besar pun sudah mulai manipulasi waktu ya. Jadi di saat dia tahu saya sedang ngajar, maka dia akan main game terus-terusannya itu. Nah, ya itu kita nggak bisa menafikan bahwa itu remaja ya kayak gitu ya. Tapi yang kita sepakati adalah ketika dia melanggar ya konsekuensinya dia harus ambil sendiri kan. Seperti apa? Dia harus menambah waktu belajar dia dan sebagainya. Nah, cara kami biasanya adalah perangkat game itu tidak boleh masuk ke kamar. Itu yang cara bagi saya yang kami lakukan. Ada ngasih rule ya? Ya, jadi misalnya
konsol atau perangkat yang lain harus ada di ruang keluarga atau ruang yang semua orang bisa lihat. Kalau dia lagi main game bisa dilihat banyak anggota keluarga. Kalaupun misalnya di laptopnya ada gamenya, ya saya yakin saya juga saya agak sedikit bahasa yang lebih tepat ya, cerdik ya. Saya membelikan laptop yang memang speknya nggak bisa untuk game sekarang gitu. Walaupun itu laptop baru. Jadi memang kegunaan laptop itu untuk belajar. Sehingga ketika dia minta yang spek tinggi, saya nggak akan beli. Tujuan dari laptop ini adalah untuk belajar. Cukup. Kalau mau ya konsekuensi logisnya dia akan memakai komputer saya kan, yang high spek semua ini. Dan itu ya kadang mengganggu. Cuma kan bisa kepantau, dia hanya bisa main game di ruang kerja saya. Ketika misalnya sambil saya ngajar ataupun, tapi yang terpantau kan. Karena dia hanya bisa main game-game yang speknya tinggi hanya pakai laptop atau komputer yang ada di ruang kerja saya. Nah itu mungkin cara kami di rumah. Dan misalnya sudah sangat tidak bisa diatur karena ada masanya anak-anak itu susah sekali. Senjata kami gampang, matikan WiFi, udah selesai itu. Matikan WiFi, kalau dia nyalain lagi, dia ambil router WiFi-nya kita sembunyiin. Udah aman itu, selama berapa jam aman. Nanti kalau udah sekitar 2 jam, kembalikan nyalain lagi, mereka main game lagi. Anak dari Mas Yusuf usia berapa aja tuh? Yang gede usia 14, 14, yang kecil 9. Berarti istilahnya mereka nggak bisa beli kuota sendiri? Bisa. Cuma kan mereka mikir kalau mereka harus keluar dari rumah misalnya ke sekolah ya, anak saya kan sudah mulai tatap muka, itu kalau ada kebutuhan internet kan dia pakai kuota di HP-nya. Kalau dia pakai untuk game, ya dia nggak bisa minta uang. Kita sudah sepakat. Ini karena kita sudah pakai internet, anggap aja 80% internet di rumah pakai WiFi, ya ini uang kuotanya cuma misalnya 50.000 misalnya bulan, atau biar nomornya nggak hangus aja, itu aja. Oke, nah permasalahan nih, ini mungkin ke Mas Joko juga. Saya punya pengalaman nih, ada anak yang usia berapa ya, mungkin kelas 4, kelas 3, kelas 4 lah, masih SD lah, masih SD. Dia ini memang mungkin masuknya sudah kecanduan ya, karena fasilitas dari orang tua ada, kemudian orang tua justru merasa bangga gitu. Jadi ketika anaknya nih, anakku tuh bisa loh main gini, paham loh games yang sulit seperti ini, sehingga dia difasilitasi. Misalkan sekolah, misalkan dia menang apa dan lain sebagainya, mintanya tuh bukan hadiah yang macam-macam, duit buat beli kayak apa ya istilahnya, kayak entah itu pokoknya untuk games, keperluan games lah. Item game ya. Item games. Atau token atau apa gitu ya. Nah, pokoknya yang seperti itulah gitu. Jadi dia tidak ingin apa-apa. Misalnya ditanya, kamu pengen kado apa nih? Sepatu, tas, baju, atau apa nih? Enggak, ini aja deh untuk beli mainan untuk nge-games. Jadi sudah istilahnya justru orang tuanya ini, si anak juga merasa bahwa dia disupport dengan orang tuanya, sehingga dia dengan tidak malu-malu lagi kalau minta apapun dikaitkan dengan keperluannya untuk nge-games gitu. Nah, oke, kalau dari kecanduan, bisa nggak sih orang dari kecanduan kemudian diarahkan menuju ke gamers yang nantinya bisa menghasilkan? Karena games itu kan juga butuh skill ya, keahlian ya. Betul, kreativitas, inovasi kan, dia menghadapi sebuah masalah. Betul. Itu sisi positifnya. Nah itu gimana tuh Mas? Dengan menghadapi anak yang seperti ini dan orang tua yang justru mungkin
saya pikir kalau anak usia 4 tahun masih anak SD ini masih hanya memenuhi keinginannya saja, belum ada ataupun taktik ataupun rencana-rencana ke depan dia mau jadi gamers atau apa gitu. Ya, makasih Mbak. Jadi terkait dengan hal itu memang sekarang banyak ya. Jadi memang apalagi di masa pandemi ini banyak sekali mereka yang mengeluh nih orang tua bahwa anak saya sekarang jadi kecanduan game, anak saya kok kecanduan HP dan seterusnya ya. Karena mereka membutuhkan konsol tertentu, membutuhkan gadget ya. Gadget dalam hal ini perlu kita lihat secara luas ya, bahwa gadget itu bukan hanya HP tapi juga laptop dan seterusnya ya. Nah, banyak keluhan-keluhan ke sana. Dan yang dilakukan oleh Mas Yusuf tadi sebagai orang tua, karena beliau juga sudah orang tua, saya sendiri juga mengalami kasus yang hampir sama, Mbak. Artinya bahwa masa pandemi ini keluhan orang tua banyak ya terkait dengan hal itu. Apalagi kita kemudian juga sibuk, nah, yang membuat seringkali anak menjadi kecanduan, akhirnya dia terkendali itu karena tidak ada kontrol dari orang tua. Ya, tidak ada kontrol, dia terlalu permisif. Ya, kenapa permisif? Karena dia terlalu sibuk. Ya, itu yang membuat seringkali masalah-masalah itu membesar. Sebenarnya kalau kita lihat game, asal itu proporsional nggak masalah ya. Tetapi dengan catatan saya tadi ya, kalau ternyata itu mengganggu proses atau fungsi tugas perkembangannya dia, misalnya usianya putranya Mas Yusuf tadi 14 tahun, di situ sudah masuk dalam remaja, dan salah satu itu masuk remaja awal ya. Tapi ketika masuk dalam remaja awal, salah satu tugas perkembangannya dia yaitu banyak berinteraksi dengan orang. Biasanya sih usia-usia remaja itu usia justru dia malah jauh dari orang tua. Ya. Dia lebih dekat dengan teman-teman peer group. Ya. Makanya disinilah nggak ngereseni ya. Iya, jadi disinilah peran orang tua tetap sebagai seorang teman, tetapi tetap tegas ya. Apa yang dilakukan Mas Yusuf tadi, saya kira itu juga bisa menjadi inspirasi bagi orang tua. Memang di suatu titik ya kita harus mematikan wifi. Ya, karena kalau orang sudah main game, nah game-game sekarang itu yang terkonek ini kebanyakan adalah game online nih Mbak. Ya, nyawanya itu ya dari wifi ini, sehingga ketika diingatkan dia tidak bisa, ya kita harus membuat sebuah tindakan tegas ya. Kayak anak tadi misalnya keponakannya Mbak Nur tadi ya, ya kita sebagai orang tua kalau kita bicara mengenai idealnya ya kita harus tegas. Kita memuji dan senang nggak apa-apa ya, tetapi kita perlu tanamkan pada orang tua, tugas utama kamu itu apa ya, tugas utama kamu itu apa. Anak saya itu juga hampir sama dengan anaknya Mas Yusuf. Artinya saya berikan juga handphone, dan handphone ini tidak pernah saya berikan yang baru ya. Jadi speknya itu ya mepet-mepet ya. Jadi nanti kan lama-lama internalnya ini semakin banyak, kemudian mulai lambat segala macam ya. Kemudian saya bilang ya kamu jangan terlalu banyak main game ya. Itu bisa menjadi dalam tanda kutip alasan saya untuk mengingatkan dia kembali ya. Kemudian yang paling penting adalah konsistensi nih Mbak, konsistensi antara orang-orang di sekitar anak itu ya. Jadi kalau di rumahnya Mas Yusuf ada istrinya ya harus bergandengan tangan dengan istrinya untuk menyamakan persepsi bahwa kalau begini hukumannya seperti ini, dan kita tidak boleh untuk ditembus ya. Ya, konsistensi ini yang anak lihat ya. Orang tuanya konsisten apa enggak ya. Itu yang saya lakukan juga dengan istri saya ya. Jadi dengan istri saya pun juga kalau anak ini sudah terlalu banyak main, kita cuma ngingetin, dan dari awal kita sudah punya hukuman yang disepakati bersama ya. Sekali lagi yang saya garis bawahi, kita harus mencari hukuman yang benar-benar dia sukai, dan itu harus berdasarkan keputusan bersama, bukan hanya keputusan orang tua. Jadi anak saya ini saya ajak untuk diskusi. Kamu main terserah ya, tapi kamu punya jam-jam tertentu. Jadi kayak di asrama itu kan ada jam segini harus tidur, jam segini harus tidur, ini bermain dan seterusnya. Ada rules-nya, ada aturan-aturannya. Ada aturannya, dan saya berikan rule, kalau kamu melanggar ini, ya saya akan diam aja. Tapi saya lihat kamu lewat berapa. Misalnya kamu lewat setengah jam, ya kayak Mas Yusuf tadi, kita memberikan konsekuensi sama dia.
nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu macam-macam. Konsekuensinya misalnya dia lewat setengah jam, hukumannya jelas. Oke, untuk jam berikutnya itu saya akan mengurangi. Jadi misalnya kayak anak saya, dia sekolah sampai jam 11, kemudian jam 11 dia main game sampai sekitar jam 12 ya. Nah, sampai jam 12 itu kadang dia lewat ya, Mbak ya. Dia lewat misalnya seperempat jam dan dia harus makan, kemudian baru boleh main game sekitar jam 2. Maka kalau lewat setengah jam, maka dia akan mulai jam setengah 3, bukan jam 2. Ya awalnya itu nanti kuat-kuatan, Mbak. Awalnya dia mesti juga akan ngamuk dan lain sebagainya. Ini wajar, karena itu proses adaptasi ya. Kita sendiri tidak bisa langsung, oke, begini, dan seterusnya. Ya pasti ada sebuah proses adaptasi. Ada proses tawar-menawar. Ya. Nah, ini yang proses tawar-menawar ini yang biasanya berjibaku kita benar-benar kuat-kuatan. Nanti dia akan melakukan banyak hal. Kalau masih kecil, tantrum ini ya, perilaku tantrum, banting-banting. Pokoknya yang penting biar nanti orang tua saya nggak konsisten, intinya kayak gitu itu. Itu yang harus kita lakukan. Itu kalau anak-anak masih cenderung ada di dalam kendali kita. Ya. Yang masih menjadi persoalan yang cukup mungkin menguras energi, perasaan, dan emosi kita adalah pada saat kita harus berhadapan dengan orang yang dia ini kecanduan games, tapi sudah masa-masa dewasa. Usia-usia dewasa, ketika dia sudah bisa cari duit sendiri, ketika dia sudah istilahnya sudah bisa mikir lah, harusnya sudah bisa mikir dewasa, tapi karena kecanduan games, hidupnya jadi berantakan. Dan kita bisa dibilang, bisa sih sebagai orang yang normal, kita pasti peduli dengan kehidupan yang seperti itu. Dijawabnya nanti bagaimana caranya kita mengatasi ataupun menghadapi orang yang kecanduan games tapi di usia dewasa. Sobat Salopos, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Oke. Berbagi, temukan solusi. Sobat Salopos, masih ada Mas Joko dari HIMSI dan juga ada Mas Yusuf tamunya. Seorang gamers dan juga seorang pengajar juga. Tentunya kita akan berbagi ngobrol ya. Tapi Mas Joko, kita waktunya tinggal kurang lebih 7 menit lagi. Pertanyaan yang tadi sebelum break nih Mas. Kalau untuk anak-anak kita yang berkuasa menentukan jamnya, kita punya kuasa lah dengan mereka. Tapi kepada orang-orang ataupun mungkin kita juga punya keluarga yang sudah dewasa, tapi dia juga masih saja kecanduan games. Nah, ini kan PR juga, nyebelin kalau bisa dibilang sembelah gitu ya kalau lihatnya. Mungkin kayak yang di berita-berita tuh Mas, yang lupa makan, lupa minum, lupa mandi, lupa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini gimana kalau menghadapi orang yang seperti ini? Masuk kejiwaan nggak sih? Ya, kalau sudah mulai ke arah kecanduan, ini masuk ke kejiwaan ya. Artinya normal abnormal itu kan dilihat dari apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Kalau berlawan dengan norma itu dianggap abnormal. Jadi kita melihat dasarnya ya, atau fundamennya apa sih yang disebut dengan normal dan abnormal. Ketika dia sudah terganggu fungsi sosialnya, fungsi okupasinya, maka ya ini pasti juga harus mendapatkan perhatian khusus ya. Jadi kalau orang sudah kecanduan game, itu dia sudah orientasinya game. Bahkan makan pun dia juga sambil melakukan game. Itu yang paling ekstrim, dia sampai lupa makan, sampai lupa melakukan sesuatu aktivitasnya ya. Nah, kalau orang dewasa memang sedikit berbeda dengan anak ya. Biasanya yang melaporkan kalau orang dewasa itu bisa dari dirinya sendiri. Jadi ada beberapa klien saya yang dia itu datang karena dia merasa kok saya mulai merasa terganggu ya, saya mulai dimarahi oleh bos karena saya seneng nge-game, terus suatu saat beberapa kali itu ketahuan sama bos gitu kan. Nah akhirnya kemudian dimarahin, membuat dia menjadi tidak nyaman. Kemudian mumpung menurut dia mumpung kayaknya saya belum kecanduan banget, saya perlu untuk diskusi ini. Oke. Nah, tapi ada juga yang dia tidak menyadari, sehingga perlu ada sebuah kepedulian dari lingkungan sekitar ya, bisa dari orang tua, bisa dari siapapun untuk mengingatkan dia, karena kadang
ada orang-orang yang tidak sadar dengan perilakunya dia, karena kan sudah menjadi sebuah kebiasaan ya Mbak. Yang menjadi sebuah kebiasaan itu seringkali kita tidak sadari, misalnya kebiasaan udah upil, ngomong sama orang aja nggak sadar itu sambil udah upil, misalnya kayak gitu. Nah, ini perlu untuk mengingatkan dulu sama orangnya, kemudian juga merujuk pada profesional. Kalau masalah kecanduan berarti kan nanti sejauh mana sih kecanduannya. Kalau memang sudah sampai parah banget dan dia butuh untuk relaksasi segala macam, bisa datang ke psikiater, nanti juga akan ada intervensi obat. Tetapi kalau di sisi yang masih membutuhkan psikoterapi, maka bisa datang ke kami, ke psikolog ya. Jadi di sana kita bisa berdiskusi macam-macam. Karena ada orang yang awalnya itu hanya iseng atau karena ada masalah-masalah psikologis misalnya di keluarga, dan akhirnya dia lari ya, kompensasinya adalah melalui game. Dan lama-lama karena dia merasa juga mungkin tidak diperhatikan keluarga dan lain sebagainya, akhirnya dia tenggelam. Dia merasa bahwa game itu bisa memuaskan segalanya ya. Karena dengan bermain game itu kan dia dapat keasikan, Mbak. Keasikan ini Lupa dengan masalah ya. Betul. Jadi keasikan ini berarti adalah sebuah reward yang positif atau reinforcement positif. Orang akan melakukan terus-menerus kalau dia mendapatkan reinforcement yang positif. Nah, inilah yang dialami oleh seorang gamers ya. Sehingga ya ini kalau ada kasus-kasus kayak gitu harus ada ya orang lain mendorong untuk datang ke profesional atau dia sendiri yang sadar. Kalau dia misalnya sadar. Itu sih. Oke. Kalau sadar sih nggak masalah ya. Yang jadi masalah adalah ketika dia nggak sadar. Ketika dia nggak sadar, dia merasa dia baik-baik saja dan tidak mengganggu. Padahal mungkin bagi lingkungan yang ada di sekitarnya, kehadiran seorang yang hobi ngegame ini kadang-kadang bisa dibilang kayak toksik nggak sih? Mungkin secara tidak langsung ya. Gimana kalau Mas Yusuf? Mungkin 1-2 menit lah. Toksik nggak, Mas? Ya, kalau dalam konteks orang dewasa ya bisa jadi toksik karena ya maksudnya konsekuensi logis bagi orang dewasa lebih jelas ya. Kalau dia nggak perform, maka ya dia akan kena konsekuensi logis, misalnya harus dirumahkan dan sebagainya. Begitu juga dengan ketika kita sedang ngobrol nih bertiga lagi bahas serius, terus saya ngegame, nggak asik itu udah apa interaksinya udah terganggu ya, interaksi sosialnya terganggu, tapi dia asik dengan interaksi dengan gamenya. Artinya bagi saya ya itu konsep. Makanya kalau kadang memang baik ketika kita janjian ketemu dan kita juga bikin janjian nge-HP gitu. Itu menarik juga gitu. Dan itu sering kali dilakukan oleh beberapa teman. Karena kadang secara nggak sadar saya pun pegang HP bukan yang lain, buka game. Itu masih kejadian. Oh ya sorry kan. Itu nggak sadar gitu. Karena yang berdua lagi asik, saya dengerin sambil main game kan. Karena sekarang mungkin saya jadi tipikal orang gamer casual game ya, jadi cuma untuk ngisi waktu aja. Jadi ya tergantung kondisinya, tapi ya sebenarnya kalau kita bicara soal interaksi sosial itu jadi toxic juga. Oke. Baik. Yang jelas kalau memang berarti bisa ditarik kesimpulan begini, Mas. Ketika gamers ada 3 ya, bukan gamers ya. Pemain game ini ada 3 gitu ya. Pemain games biasa atau yang kedua ada yang gamers yang bisa dikomersilkan atau jadi profesi, dan yang ketiga adalah yang sudah menjadi kecanduan ya. Yang jadi toksik adalah yang kecanduan ini. Ya. Dan pastinya ada berbagai macam hal yang bisa dilakukan pada saat seorang pecinta games ini bisa memaksimalkan kemampuannya dia untuk ngegame, untuk cari duit, untuk jadi profesi, ini nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau jadi toksik dan juga jadi itu tadi jadi candu, karena semuanya produktivitasnya jadi terbengkalai dan juga teralihkan ya. Betul. Jadi kalau sudah candu, Mbak, itu perlu untuk memperbanyak aktivitas fisik. Jadi apapun itu yang mereka sudah addicted, entah narkoba atau apa, maka kalau
yang adiktif narkoba itu kan mereka disuruh melakukan kegiatan-kegiatan fisik ya, misalnya kemudian mereka suruh Ada nyuci, konselingnya ya. ya nyuci atau mungkin apa olahraga gitulah. Jadi karena mereka terlalu asik dengan dunianya sendiri, tidak banyak bergerak, karena tidak ada kegiatan-kegiatan fisik, banyak orang-orang yang kecanduan game itu karena memang lingkungannya misalnya di sana nggak ada teman sebaya, ya wes main game. Nah itu. Sehingga perlu Yang ada kompensasi melakukan aktivitas fisik. Oke, baik. Baik, yang jelas game ini tidak melulu negatif ketika kita bisa memaksimalkan game dengan baik, itu pun juga bisa bermanfaat dan juga bisa dijadikan profesi profesional kita gitu ya. Oke. Mas Joko, Mas Yusuf, terima kasih sekali ngobrolnya. Dan nanti next time kita Sama-sama, bisa Mbak Nur. ngobrol lagi ya Mas ya. Ya. Siap. Oke. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi dan Sobat Selopos. Demikian bincang psikologi bersama dengan Mas Justinus Joko Dwi Nugroho dari HIMSI dan juga Mas Yusuf Martiastiadi. Nah, beliau adalah seorang dosen DKV di UMN. Saya Nur Atmaja menuntaskan bincang psikologi. Tetaplah bersama kami di 103 Selopos FM.